Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nizar, Azizatun Nikmah, dan teman-teman kelas 3B yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum biologi SMA. Saya, Dewi Safinatul Ilmah, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yang dimana anggota kelompok bernama Dewi Safinatul Ilmah, yang kedua Ulia Hasanah, yang ketiga Suhabur Rahman, dan yang terakhir adalah Fitria Suryaningsih. Subbab materi kelompok 2 yang akan kita bahas mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, langkah-langkah pengembangan kurikulum. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir adalah masukan dari dosen pembimbing. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Konsep dasar pengembangan kurikulum. Salah satu komponen terpenting dalam suatu pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa, sehingga kurikulum memposisikan sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep-konsep kurikulum dalam pengembangan kurikulum yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi, yaitu suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum sebagai suatu sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Kurikulum sebagai suatu bidang studi merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Konsep pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengarahkan kurikulum yang sudah ada menuju kepada sesuatu yang diharapkan mampu untuk melahirkan sebuah inovasi yang didasarkan kepada kebutuhan peserta didik yang kemudian diharapkan akan berdampak pada sesuatu yang positif dan mampu menjawab segala problem dalam dunia pendidikan. Pengembangan kurikulum bertujuan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik dengan berbagai pengaruh sifat-sifat yang positif sehingga kurikulum perlu diarahkan kepada tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu adanya suatu komponen. Komponen pengembangan kurikulum merupakan bagian penyusun yang saling berkaitan sehingga bisa menjadi kesatuan yang saling mendukung dari kurikulum yang dibuat sebelumnya. Maka, kurikulum memiliki 4 komponen. Yang pertama, tujuan, yaitu arah yang hendak dicapai dari pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, isi kurikulum, yaitu
Pengalaman belajar apa saja yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, metode, yaitu cara yang digunakan untuk mengorganisasikan atau menyampaikan isi kurikulum untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi, yaitu cara yang digunakan untuk melihat atau menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum, apakah sasaran sudah tercapai atau belum tercapai. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, atau sekolah. Jadi, model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Pengembangan kurikulum tidak dapat terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai, nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial, proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Dengan memahami esensi model pengembangan kurikulum dan sejumlah alternatif model pengembangan kurikulum, para pengembang kurikulum diharapkan akan bisa bekerja secara lebih sistematis, sistemik, dan optimal, sehingga harapan ideal terwujudnya suatu kurikulum yang akomodatif dengan berbagai kepentingan teori dan praktik yang bisa diwujudkan. Model-model pengembangan kurikulum yang pertama, menurut Rapley Taylor, mengatakan bahwa ada 4 penentu dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan menurut Taylor, yaitu hakikat peserta didik, kehidupan masyarakat masa kini, dan pandangan para ahli bidang studi. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Setelah proses pembelajaran ditentukan, selanjutnya menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar dan isi atau materi belajar. Bahan yang harus dilakukan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir, menentukan evaluasi pembelajaran. Jenis penilaian yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar penetapan jenis evaluasi bisa tepat, maka para pengembang kurikulum di samping harus memperhatikan komponen-komponen kurikulum lainnya, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang ada. Model pengembangan kurikulum yang lain seperti model Robert S. Jais, model akar rumput, model terbalik, dan model pemecahan masalah. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ulia Hasanah akan menjelaskan tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Dan pada landasan-landasan yang digunakan tersebut terdapat 4 landasan pengembangan yang digunakan pada kurikulum 2013. Yang pertama yakni ada landasan filosofis. Landasan filosofis juga dibagi menjadi 2, yakni filosofis Pancasila dan filosofis pendidikan.
Yang pertama, filosofis Pancasila. Filosofis Pancasila memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Sedangkan pada filosofis pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Dari sumber lain menjelaskan mengenai landasan filosofis kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama yakni ada pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Yang kedua, pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Yang ketiga, pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Yang keempat, pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Dan yang keenam yakni pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Pada landasan pengembangan kurikulum yang kedua yakni landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Landasan pengembangan yang ketiga yakni landasan konseptual. Landasan konseptual dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Yang keempat, pembelajaran aktif. Dan yang kelima, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Yang selanjutnya yakni landasan teoritis. Pada landasan teoritis, kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang terakhir yakni landasan empiris. Landasan empiris terjadi karena adanya banyak perubahan yang terjadi di Indonesia dan mengalami kemajuan di beberapa sektor tertentu. Namun untuk sektor yang lainnya, khususnya pada bidang pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan kualitasnya mundur. Hal-hal seperti ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum. Namun, pada hal ini juga diperlukan peran warga untuk serta-merta membangun negara pada masa mendatang. Dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Namun demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah dan tidak asal-asalan. C. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum memiliki 5 prinsip, yaitu 1. Relevansi. Prinsip relevansi mencakup 3 hal, yaitu relevansi dengan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sekarang dan yang akan datang. Sehingga jika pendidikan tersebut dianggap berguna atau fungsional bagi kehidupan dalam artian terjadi keserasian pendidikan dengan
tuntunan kehidupan, maka pendidikan tersebut dikatakan relevan. Yang kedua, berkesinambungan. Prinsip ini mengemukakan bahwa penyusunan kurikulum harus mengelola pembelajaran secara berurutan, tidak terlepas dari satu sama lain, serta memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dan satuan pendidikan, serta tingkat pemahaman peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas menuntut adanya keluasan dalam pengembangan kurikulum tanpa mengorbankan tujuan yang hendak dicapai, sehingga ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Fleksibilitas guru dalam menyusun dan mengembangkan program pembelajaran, sementara fleksibilitas peserta didik adalah dalam memilih program pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Keempat, efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan terlaksana segala sesuatu yang direncanakan dengan menggunakan metode-metode yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, efisiensi. Efisiensi berkenaan dengan perbandingan yang seimbang antara segala sesuatu yang dikeluarkan, baik tenaga, waktu, dan biaya, dengan hasil yang didapatkan. Dalam hal ini adalah optimalisasi program pembelajaran yang dilaksanakan. Baik, saya Fitria Trianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum. Penyusunan dan pengembangan kurikulum dapat menemukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, yaitu perumusan tujuan. Yang dimaksud tujuan ini berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu menentukan isi. Isi kurikulum yaitu pengalaman belajar yang direncanakan untuk diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Yang ketiga yaitu memilih kegiatan. Organisasi dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman-pengalaman belajar yang menjadi isi kurikulum dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Yang keempat yaitu merumuskan evaluasi. Evaluasi kurikulum yaitu mengacu pada tujuan kurikulum. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi dapat dilakukan secara terus-menerus. Yang berikutnya yaitu langkah pengembangan kurikulum menurut Rogers ada 4, yaitu yang pertama tentang pemilihan target dari sistem pendidikan. Di dalam penentuan target ini, salah satu kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari penjabat pendidikan untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Yang kedua yaitu partisipasi guru dalam pengalaman, yaitu guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga yaitu pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Yang terakhir yaitu partisipasi orang tua dalam melakukan kegiatan kelompok. Jadi orang tua harus mendukung kegiatan ini agar dapat sukses. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Taylor. Ada 4 tahapan pengembangan kurikulumnya, yaitu yang pertama menentukan tujuan hingga penilaian, yang kedua menentukan pengalaman belajar siswa, dan yang ketiga pengorganisasian pengalaman belajar, yang keempat atau yang terakhir yaitu penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan perhatian utama. Berikutnya langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model Albert, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menentukan falsafah
dan tujuan. Tujuan ini perlu diberikan secara terinci dan harus berkaitan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara yang perlu diwujudkan peserta didik. Yang kedua yaitu menentukan sumber belajar, biografi, dan alat belajarnya. Yang ketiga menentukan evaluasi. Dan yang keempat menentukan alat evaluasi yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan tes kepada peserta didik. Yang kedua mencatat observasi peserta didik. Dan yang terakhir menganalisis pekerjaan dan proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk model Albert yang terakhir atau kelima yaitu menyusun panduan atau petunjuk tentang cara menggunakan unit sumber yang harus memuat panduan atau petunjuk-petunjuk tentang cara penggunaan unit itu. Menurut Olivia, pengembangan kurikulum terdiri atas 10 langkah. Yang pertama yaitu tentang perumusan filosofis, sasaran, misi, serta visi lembaga pendidikan yang kesemuanya bersumber dari analisis kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada, kebutuhan siswa dan urgensi dari disiplin ilmu yang harus diberikan oleh sekolah. Yang ketiga yaitu tujuan umum dan khusus, bagaimana cara mengorganisasikan rancangan dan mengimplementasikan kurikulum. Yang keempat tentang bagaimana menjabarkan atau membedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran. Yang kelima yaitu menetapkan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan. Yang keenam pengembangan kurikulum. Yang ketujuh mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang kedelapan pengembangan kurikulum kembali. Dan yang kesembilan menyempurnakan alat atau teknik penilaian. Yang kesepuluh evaluasi terhadap pembelajaran dan evaluasi kurikulum. Dan yang berikutnya yaitu agar usaha perbaikan kurikulum di sekolah dapat berhasil baik, hendaknya kita harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang poin ke-A yaitu mengadakan penilaian umum tentang sekolah. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah serta merumuskannya. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah apa yang ada di sekolah itu dan kita harus mencari solusinya agar mendapatkan perancangan kurikulum yang baik. Yang ketiga yaitu menerapkan cara-cara evaluasi belajar kepada peserta didik, di mana kita harus menerapkan cara-cara tersebut agar bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan desain perencanaan yang mencakup tujuan, metode penyampaiannya, percobaan, penilaian, serta perbaikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab yang bisa dilakukan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.